Anda masih menyaksikan Berita Lampung. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Dua pemuda warga Sumatera Selatan berduel di belakang musola di perbatasan Lampung. Satu orang tewas. Seorang pencuri mobil di Bandar Lampung tewas ditembak polisi. Puluhan rumah makan dan hotel di Lampung Barat dipasangi spanduk menunggak pajak oleh petugas Pemda. Meski telah banyak yang ditangkap, namun kawanan maling di Lampung Utara masih saja bermunculan dan kian merajalela. Kasus tersebut terjadi pada Selasa malam. Kawanan maling membobol warung kelontong di Kelurahan Cempedak, Kecamatan Kota Bumi. Kerugian korban lebih dari 2 juta rupiah. Pencurian terjadi saat warung sudah tutup dan pemiliknya sudah pulang. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku 2 orang masuk ke dalam warung dengan cara merusak kunci pintu gulung atau rolling door. Para pelaku kemudian menggasak puluhan bungkus rokok di etalase. Pencurian diketahui pada Rabu pagi saat korban akan membuka warung. Di bawah dia cuma nyongkel aja, nggak bisa naik ke atas, lagi dari samping dia. Terus? Kelihatannya dari CCTV. Kita lihat dari CCTV. Ada berapa orang, Mbak? Kalau di situ kelihatannya ada 2. 2 ya? Nah, yang diambil apa aja, Mbak? rokok aja. Kerugian kita apa, Mbak? Ya, sekitar 2 jutaan lah. Pembobolan warung telah dilaporkan korban ke polisi. Korban memberikan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali para pelaku. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Banjir telah melanda lagi dan menghajar sawah masyarakat yang belum dipanen. Banjir bandang menerjang ratusan hektar sawah di Desa Pagardewa, Lampung Barat pada Rabu siang. Ketinggian banjir mencapai lebih dari 1 meter dan menenggelamkan tanaman padi yang telah berbuah. Banjir terjadi saat hujan lebat selama lebih dari 3 jam. Air sungai meluap ke sawah. Banjir yang mengalir deras itu menyebabkan tanaman padi roboh. Menurut warga, banjir bandang cepat surut. Total ada lebih dari 270 hektar tanaman padi yang rusak akibat banjir bandang itu. Di Kecamatan Pagardewa berjumlah hektar sawah 279 hektar yang terdampak di Pekon Pagardewa, yaitu sekitar 10 hektar sawah, hamparan sawah. Selain merusak tanaman padi, banjir juga merusak jalan di sawah. Para petani mendesak Pemda Lampung Barat segera menormalisasi sungai yang telah mendangkal dan membangun tanggul pembatas supaya banjir tidak terjadi lagi. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Pencegahan banjir di Bandar Lampung terus dimaksimalkan sebab telah banyak memakan korban jiwa. Rabu siang, petugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bandar Lampung menyidak proyek pembangunan tempat wisata kolam renang di Jalan Pangeran Tirtayasa, Kecamatan Sukabumi. Tempat wisata tersebut milik pengusaha swasta dan pembangunannya diantaranya menggunakan badan sungai. Dari hasil sidak ini, petugas tidak mendapati pelanggaran lingkungan yang dapat menyebabkan banjir. Pihak tempat wisata telah membangun saluran pembuangan air langsung ke sungai sesuai aturan dan memperbaiki saluran air di permukiman warga. Artinya izin yang diterbitkan pada awal itu sudah mengikuti kajian-kajian terhadap untuk antisipasi banjir terkait bagaimana pembuangan limbah,
terkait bagaimana persentase RPH yang akan ditetapkan pada saat pengesahan site plan-nya. Sehingga pada hari ini kami pun tetap memonitoring secara berkala. Untuk drainase sudah kita, beberapa bagian dari drainase lingkungan kita sendiri sudah kita install dengan dimensi yang cukup besar. Kemudian saluran-saluran warga existing yang masuk ke lingkungan kita pun sudah kita perbaiki dan kita buatkan yang sistem yang lebih baik. Jadi artinya dari perumahan-perumahan sekitar yang memang beberapa titik masuk ke tempat kita tidak kita halangi atau kita larang, bahkan di dalam juga sudah kita perbaiki. Sementara itu, upaya pencegahan banjir juga dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau Dinas PSDA. Pemprov pada tahun ini mengklaim akan membangun 7 embung yang tersebar di beberapa titik Bandar Lampung, Lampung Tengah, Tanggamus, dan Lampung Barat. Masih mendesain salah satu embung untuk penanggulangan banjir konservasi. Daerahnya rencananya di Kemiling rencananya. Namun demikian kami masih juga mencari titik lain yang kemungkinan bisa kita kerjasamakan dengan kabupaten atau perusahaan yang tujuannya untuk konservasi banjir. Banjir di Bandar Lampung pada tahun ini jadi yang terparah. Sejak Januari hingga April lalu, banjir besar telah terjadi 2 kali dan menewaskan 8 orang. Ribuan rumah dan kendaraan rusak akibat banjir. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.